Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NS Dedi Putra Eskep selaku Kepala Desa Gunung Bungsu, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini akan membacakan hasil ataupun himbauan MUI Kabupaten Kampar nomor 2/01 garis-miring MUI strip K/3 garis-miring 2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan coronavirus disease ataupun COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjuti fatwa MUI Pusat tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona disease COVID-19. Surat keputusan Gubernur Riau tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus corona berlaku selama 30 hari terhitung tanggal 17 Maret sampai dengan 15 April 2020. Surat edaran Bupati Kampar tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19, hasil rapat Komisi 42 MUI Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Maret 2020 dan hasil rapat MUI Kabupaten Kampar bersama Forkopimda Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Maret 2020 mempertimbangkan bahwa Provinsi Riau ditetapkan status siaga tanggap darurat bencana non alam dan penyebaran virus corona yang tidak merata di semua kabupaten dan kota. Begitu juga halnya penyebaran yang tidak merata di desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar. Maka Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Kampar menghimbau di antaranya hal-hal sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertobat, memperbanyak ibadah, istighfar, berdoa, zikir, membaca qunut nazilah di setiap sholat fardu dan memperbanyak infak, sedekah serta wakaf dengan menjauhi segala bentuk maksiat agar dijauhkan dari musibah wabah COVID-19. Yang kedua, menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 dan mematuhi seluruh protokol kesehatan, di antaranya tetap berada di rumah, menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan, menghindari kerumunan ataupun keramaian, menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19 baik berstatus ODP, berstatus PDP ataupun suspek, apalagi yang sudah dinyatakan positif, dan tidak keluar rumah kecuali untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Dan yang selanjutnya, ketentuan penyelenggaraan ibadah mahdoh bagi muslim yang terpapar COVID-19 dengan rincian status sebagai berikut. A. Status orang dalam pengawasan ataupun ODP, wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah ditetapkan sebagai status ODP. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta tidak mengikuti jamaah sholat 5 waktu di masjid, musola, dan melaksanakan sholat 5 waktu di kediaman masing-masing. B. Status pasien dalam pengawasan ataupun PDP dan suspek COVID-19,
wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang setelah ditetapkan sebagai status PDP dan suspek COVID-19. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur, sedangkan pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat sunat lainnya dilaksanakan di tempat perawatan secara mandiri. C. Status positif COVID-19. Wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang setelah ditetapkan sebagai status positif COVID-19. Wajib meninggalkan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur, sedangkan pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat sunat lainnya dilaksanakan di tempat perawatan secara mandiri. D. Ketentuan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat 5 waktu bagi tenaga medis yang menangani pasien terdampak COVID-19 mengacu kepada Fatwa MUI Pusat nomor 2/17 tahun 2020. Selanjutnya, mengenai ketentuan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat 5 waktu di masjid ataupun musola. A. Desa ataupun kecamatan yang termasuk zona hijau tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan dianjurkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau musola dengan memperhatikan ketentuan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. B. Desa atau kecamatan yang termasuk zona kuning boleh menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid ataupun musola dengan memperhatikan ketentuan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. C. Desa atau kecamatan yang termasuk zona merah tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid ataupun musola sampai kondisi desa atau kecamatan tersebut dinyatakan normal. D. Desa atau kecamatan yang menyelenggarakan sholat Jumat dan 5 waktu berjamaah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Imam sholat dianjurkan membaca surat-surat pendek dan membaca zikir-zikir singkat. Khatib Jumat mempersingkat khutbahnya maksimal 15 menit. Jarak shaf antara satu jemaah dengan jemaah lainnya minimal 1 meter dengan tetap memperhatikan lurusnya staf. Setiap orang menghindari kontak fisik, baik bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setiap orang dianjurkan sholat di masjid atau musola terdekat dari kediamannya dan membawa sajadah masing-masing dari rumah. E. Desa atau kecamatan yang tidak menyelenggarakan sholat Jumat atau jamaah sholat 5 waktu tetap mengumandangkan azan setiap masuk waktu sholat. Dan yang selanjutnya, menghentikan sementara waktu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak di masjid ataupun musola dan tempat lainnya sebagai berikut. Yang pertama, di dalam acara tabligh akbar, taklim, wirid ataupun kajian rutin, acara wirid yasinan, acara kajian muhasabah, acara suluk, taman pendidikan Al-Quran atau TPQ, peringatan Hari Besar Islam PHBI, atau berdoa sebelum masuk bulan puasa bagi keluarga atau organisasi atau masyarakat dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat atau rumah ke tempat rumah yang lain. Dan yang selanjutnya juga dihentikan sementara waktu kegiatan Bali Mau Kasai. Himbauan ini akan dilakukan perbaikan sesuai situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Demikian himbauan ini disampaikan agar dilaksanakan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bangkinang 6 Sa'ban 1441 Hijriah,
atau 31 Maret 2020 Masehi. Majelis Ulama MUI Kabupaten Kampar, Komisi Fatwa, Ketua Insinyur Saher LC.ME, Sekretaris Haji John Kennedy ME SDY. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kampar, Ketua Umum Dr. Haji Mawadi MS LC.MA, Sekretaris Umum Dr. Haji Johar Arifin LC.MA. Demikian yang bisa kami sampaikan himbauan dari MUI Kabupaten Kampar. Sekali lagi kami mengharapkan kepada warga kami yang tercinta Desa Gunung Buksu, Kecamatan 13 Kota Kampar, marilah sama-sama kita bekerja sama mengikuti arahan dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan ataupun pemerintah desa, dan semoga desa kita hendaknya bersih dari wabah virus corona disease 19 ataupun COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.